Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun anak-anak sunyi ini saya berbahagia. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Mr. Andries dalam pelajaran bahasa Lampung. Puji syukur kita kepada Allah, kita telah menyelesaikan penilaian tengah semester genap ya, beberapa hari yang lalu. Dan hari ini adalah hari kita bertemu kembali belajar bahasa Lampung. Dan hari ini Mister akan menyampaikan ulasan soal PTS genap yang kemarin ya. Baik, bismillah kita mulai. Dimulai dengan nomor 3 ya. Ini ada teks cerita percakapan ya, yang berjudul Launi Ki Bawong. Launi Ki Bawong itu memiliki arti bagusnya kalau bersama. Nah, teks ini untuk soal pertanyaan nomor 3-8. Launi Ki Bawong. Pagi sina sana-sana kelas telu lagi belajar bahasa Lampung. Ya, ini percakapan guru dan juga anak-anaknya. Kadu selesai tugasnya sana-sana kadu ina. Apakah sudah selesai tugasnya anak-anak? Kata anak, kadu ina, sudah anak-anak, sudah ibu. Guru, lamun kadu selesai, payu kumpul ko di meja ina. Kalau sudah selesai, ayo silakan dikumpulkan di meja ibu. Kata Davi, ina, mahap, tugas ikam. Ingat ada kata ikam di sini. Ikam ini dimaksudkan dengan kata ganti. Ya, ikam ini adalah kata ganti orang. Tugas ikam makung selesai ina. Tugas kami belum selesai bu. Kata gurunya, ulah api tugasmu makung selesai Davi? Mengapa tugasmu belum selesai Davi? Ulah jena sewaktu ikam mengerjako latihan betongku sakinihan ina. Karena tadi sewaktu kami mengerjakan latihan, perutku sangat sakit ibu. Nah, pertanyaannya, penyebab Davi belum menyelesaikan tugasnya adalah ya percakapan yang terakhir ya, yang Davi ulah jena sewaktu ikam mengerjako latihan betongku sakinihan. Berarti alasannya atau penyebab Davi belum menyelesaikan tugas adalah sakit betong ya. Sakit betong itu artinya adalah sakit perut ya. Kenapa sakit perut? Kalau malas ya bahasa Lampung tetap malas. Kalau tertidur dari kata tidur ya, bahasa Lampung tidur itulah pedom ya. Jadi bukan itu jawabannya ya. Baik, nomor 4. Nah, mata pelajaran yang sedang dipelajari kelas 3 adalah ya tentu dalam hal ini kita sedang belajar bahasa Lampung ya. Baik, selanjutnya nomor 5. Kata makung ya dalam bahasa Indonesia memiliki arti ya. Bisa berikan jawabannya dulu ya. Makung itu dalam bahasa Indonesia memiliki arti belum ya. Lalu apa arti sedikit dan sebagian? Nah, sedikit itu dalam bahasa Lampung artinya cuti. Ya, kalau sebagian itu ya sebagian, tetap sebagian dalam bahasa Lampungnya. Ya, seperti itu anak-anak ya. Lalu pertanyaan nomor 6. Kata mahap dalam bahasa Indonesia memiliki arti ya, mahap ya, di sini ada kata yang dia mirip. Mahap dan juga maaf ya. Nah, dia hampir sama. Mahap dalam bahasa Lampung, maaf dalam bahasa Indonesia. Kalau minta, ngilu ya. Minta itu bahasa Lampungnya adalah ngilu. Nah, kalau mereka ini kan kata ganti orang. Nah, dalam bahasa Lampung mereka ini adalah tian ya. Ya, begitu. Baik, nomor 7. Kata ganti orang yang terdapat pada bubalahan di atas adalah
Nah, tadi sudah misal sampaikan. Kalau menyimak teks percakapan yang Mister bacakan tadi, Mister ulas. Ada kata ganti orang tadi ya. Silakan dilihat kembali di teksnya tadi, ada kata ikam. Ada 2 kali kata ini disebutkan tadi ya. Ada kata ikam di sana. Nanti boleh dimundurkan video ini supaya disimak kembali untuk memperjelas ya. Baik, nomor 8. Subhanallah, sangon helau nihan hati kuti. Nah, arti dari kata kuti adalah, nah ini lagi kata ganti orang, kuti ya. Nah, pilihannya ada siapa. Siapa dalam bahasa Lampungnya adalah sapa. Kita dalam bahasa Lampungnya adalah ram ya. Kalau kuti, nah ini baru arti kuti ya. Kuti artinya adalah kalian. Kita lanjut nomor 9. Kata liom memiliki arti, nah ini ada kata liom ya. Cuman pilihannya semuanya insyaallah mudah karena sering Mister ulas. Kalau makan kan mengan, kalau hidup uri, halau neki uri barong tadi kan. Halau neki barong. Nah, tinggal satu lagi ya. Nah, ini pilihannya adalah liom itu adalah malu ya. Dan liom-liom niku, kamu jangan malu-malu. Baik, nomor 10. Berikut ini merupakan kata ganti orang ya. Kata ganti orang adalah ram. Jama itu bukan, halaqapa itu juga bukan ya. Nanti disimak kembali pembelajaran kita tentang kata ganti orang kalau masih bingung ya. Baik, nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan kata ganti orang. Yang ditanya adalah yang bukan. Apakah niku kata ganti orang? Apakah sangun bukan kata ganti? Atau apakah kuti kata ganti orang? Ya, dari jawaban ini kita bisa tahu yang bukan kata ganti orang adalah yang sangun. Sangat mudah ya insyaallah ya. Nah, lanjut, kata ganti orang yang memiliki arti saya. Nah, misal langsung saja. Nah, ini dia. Baik, soal nomor 13. Ini kita tentang segata ya, pembahasan tentang segata. Ya, apa itu segata? Sastra lisan Lampung, saya berbentuk pantun yang bentuknya dinyanyikan. Ya, itu namanya segata. Contoh segata apa yang kita pelajari? Ya, contoh segata itu adalah lagu Pangli Pangdang itu. Ya. Nah, lagu Pangli Pangdang itulah segata. Nah, ini nomor 14. Nah, tadi bahas Pangli Pangdang merupakan contoh segata. Nah, nama berikutnya kita disuruh melengkapi nyanyian ya atau bagian dari lagu itu. Nah, nomor 15 misalnya. Pangli Pangdang ki tenenenet. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi lirik lagu Pangli Pangdang adalah, iya tadi sudah nyanyi juga ya. Pangli Pangdang kilidang, yu payu ku terima, dan seterusnya begitu. Baik, nomor selanjutnya. Nah, ini ada lagunya juga. Meranai awas awas. Nah, gitu kan ada potong lagunya begitu ya. Kata yang tepat untuk melengkapi lirik lagu Pangli Pangdang adalah, ya jangan salah pilih mengan ya. Kalau yang mengan salah. Masa meranai awas mengan awas kurang tepat. Jadi yang tepat adalah meranai ya. Diulang lagi ya. Nah, kita lanjut lagi nomor 17. Aduh, nyanyi lagi mister ya. Api penggali lawas pakai tembilang besi. Nah, begitu. Arti dari kata tembilang. Apa sih tembilang itu? Nah, kalau masih ingat pembelajaran ala-ala tradisional pada semester 1 bagian akhir kalau nggak salah, pembelajaran yang ke-5 atau ke-6, misal kurang ingat ya persisnya.
Nah, sepertinya kita sudah belajar alat-alat tradisional, ya. Ada tembilang, ada pacul, ada macam-macam ya. Ada koret waktu itu ya. Nah, kalau bisa dilihat, nah ini adalah arti dari tembilang, itu linggis ya. Nah, baik, nomor 18. Nah, nyanyi lagi misalnya ya. Kipas mas, kipas pulas, kipas bulung tembakau. Arti dari kata bulung adalah ya, ada a burung. Kalau burung dalam bahasa Lampungnya burung ya. Burung burung. Kalau bohong buhung ya. Kalau daun bulung ya. Memang pengucapannya sedikit sama ya. Kalau yang tahu atau pernah dengar pengucapan ini memang agak sama. Burung menjadi burung, bohong menjadi buhung, daun menjadi bulung ya. Seperti itu ya. Baik, nomor 19. Ki niku kawai handa, nyak kawai handa munih, kata dia. Kata munih memiliki arti ya juga. Nah, kalau berapa kan pira, kalau sambil itu sambil ya, tetap. Baik, nomor 20. Nyak titik-titik niku munih. Nah, jadi lagu sebenarnya gini. Ki niku haga dinya, nyak haga niku munih. Nah, gitu. Kurang lebih begitu ya. Haga. Nanti menyanyi lagi nanti. Pangling Pangdang dinyanyikan ya, supaya semakin hafal ya. Itulah segata dari Lampung, harus dipertahankan. Biasanya dinyanyikan ketika acara-acara adat, ada acara-acara hiburan, syukuran ya. Itu bisa digunakan untuk bernyanyi ya, menggunakan segata. Segata itu teks berbentuk pantun yang dinyanyikan. Baik, nomor 21. Segata biasanya digunakan dalam acara saya bersifat busukaria. Busukaria itu adalah sifat yang bergembira ya. Jadi pantun itu dinyanyikan saat dia acara-acara yang bersukaria, bukan acara sedih ya. Baik, nomor terakhir ini adalah bunyi aksara Lampung ya. Ada huruf K, huruf ya, dan juga huruf K dan lalu diberikan huruf nengen. Nengen ini artinya dimatikan. Ya, ada huruf K dan huruf ya. Ya. Maka ada pilihan antara A dan B. Saya ataukah kaya? Nah, kalau kita mengetahui perbedaan huruf K dan huruf sa, maka insya Allah kita akan mudah menjawabnya. Nah, bunyi aksara yang di atas ini adalah kaya. Nah, ya, kaya. Baik, Anda semuanya. Mungkin itu yang bisa Mister ulas untuk pembelajaran bahasa Lampung ya. Semoga menjadi sedikit pembelajaran supaya lebih memahami ya apa sih yang dimaksudkan tadi. Dan memang dalam bahasa Lampung itu banyak sekali kosakatanya ya. Begitulah bahasa. Jadi kita harus semakin banyak membaca. Maka kalau ada tugas membaca ya dari Mister, ya harapan semuanya bisa membaca juga. Karena kita dengan membaca akan mengetahui banyak kosakata baru. Sehingga kalau ada soal ataupun pertanyaan atau ada tugas berbicara, kita sudah bisa. Ya, baik, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Lebih dan kurang Mister mohon maaf. Terima kasih sudah menyelesaikan PTS dengan baik. Semuanya yang tidak remet atau nilainya sudah baik, Mister terima kasih. Untuk yang belum ya, nanti akan Mister japri. Ya, seperti itu ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.